Kisah ini terjadi sekitar tahun 2014, di suatu pedesaan di daerah Pandeglang, Banten. Pada suatu kesempatan saya kedatangan teman lama, sebut saja namanya Rusli. Dia mau memberi pekerjaan buat saya untuk menggambar di dinding sekolah TK di daerah tersebut, yang kebetulan istrinya juga bekerja sebagai tenaga pengajar di TK itu. Saya tadinya bingung karena saat itu saya tak mempunyai alat dan bahan untuk melukis. Tapi saat itu saya ingat dengan salah satu teman saya, sebut saja namanya Umar. Dia belum lama baru lulus SMK. Kebetulan saya dan Umar memiliki hobi yang sama, yaitu menggambar dan melukis. Walaupun hasil lukisan kami nggak bagus-bagus amat. Yang saya ingat, Umar punya alat gambar dan lukis lengkap. Saya mengajak Umar dan dia pun menyanggupi dengan bayaran kalau nggak salah 500.000 untuk satu dinding. Walau kenyataan tidak sesuai kesepakatan, karena ternyata saya dan Umar harus menggambar 4 dinding sekaligus. Tapi kami tetap mengerjakannya hitung-hitung bantu teman. Sehabis maghrib kami berangkat. Sesampainya di tempat tujuan, saya lihat Rusli dan istrinya sudah menunggu, tapi bukan menunggu di sekolah TK tersebut, melainkan menunggu di rumahnya. Sementara di sekolah TK itu tak ada siapa-siapa. "Bangsa, mana mang orangnya?" tanya Umar. "Bentar, saya telpon dulu," kata saya. Setelah ditelepon, Rusli dan istrinya datang dengan membawa sesuatu di kantong plastik. "Wah, gak tanggung jawab nih," kata saya. Sorry bro," kata Rusli sambil memberikan kantong plastik berisi makanan dan minuman. Tanpa menunggu lama lagi kami mulai menggambar. Tapi sebelumnya kami memberi warna dasar dulu, dan pada saat memberi warna dasar itulah yang memakan waktu agak lama. Saat itu yang saya ingat yang pertama digambar adalah panda dan jerapah. Malam semakin larut, sunyi dan dingin. Sangat terasa sekali di tempat itu. Perlu pembaca tahu, lokasi TK tersebut berdiri di antara 3 bangunan. Sebelah kanan ada rumah mewah tapi gelap dan tak berpenghuni. Di sebelah kiri ada kantor balai desa, dan depan di seberang jalan ada masjid, tapi malam itu sepi seperti di hutan. Rusli membawakan kami nasi bungkus, dan saya meminta air ke Rusli untuk mencuci tangan, karena persediaan air di ember sudah keruh oleh cat. "Udah pakai air minum aja nyuci tangannya, sumurnya jauh," kata Rusli terlihat malas. Saya nggak mau pusing dan membasuh tangan saya pakai air mineral. Gambar di dinding depan selesai, tinggal 3 dinding lagi. Tapi kami akan melanjutkannya besok pagi, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Sesampainya di rumah, saya langsung merebahkan diri di sofa dan langsung tertidur. Karena malam itu terasa letih sekali. Tiba-tiba saya melihat panda yang saya gambar di sekolah TK seperti memandang saya, matanya seperti bergerak. Saya kaget. Sampai saya terjatuh dari sofa dan rupanya saya cuma bermimpi.
Keesokan harinya saya dan Umar berangkat ke sekolah TK itu lagi, tapi hari itu kami tak berangkat berdua. Ada 2 orang lagi yaitu Dadan dan Dani, mereka pengen ikut, ya sekalian kami ajak. Sesampainya di sana, salah satu teman saya Dani seperti merasa ketakutan, dia menengok ke kanan dan ke kiri. "Kenapa lu Dan?" "Seperti orang yang mau ngerampok," tanya saya. "Mang, di sini melukis sampai malam?" Dani malah balik bertanya. "Iya," jawabku heran. "Kok berani sih?" kata Dani. Selanjutnya Dani dan Dadan pamit pulang. Entah kenapa alasannya, saya benar-benar tidak tahu. Kalau tahu mau balik lagi, mending tadi gak usah ikut," kata Umar kecewa. Siang itu cerah sekali. Waktu itu saya hendak mengambil air pakai ember, karena di samping sekolah TK terlihat ada toilet yang sangat bersih. Saya berjalan tetapi baru beberapa langkah saya berhenti 2 meter sebelum toilet ternyata ada kolam kecil yang terhalang oleh tanaman eceng. Saya jadi kepikiran omongan Rusli semalam. Katanya sumur jauh ketika hendak mengambil air untuk mencuci tangan. Padahal airnya ada di sini. Saya pun mengisi air secukupnya. Kemudian saya masuk ke toilet hendak buang air kecil. Ketika saya membuka pintunya, saya heran dengan toilet ini. Sepertinya toilet ini tak pernah dipakai. Karena bak tempat air terlihat kering, saya dan Umar mulai menggambar lagi entah berapa banyak karakter animasi, hingga malam pun tiba. Umar menggambar di luar, sementara saya di dalam. Dan perlu pembaca tahu penerangan di TK itu sangatlah minim, hingga kami harus bergantian memakai lampu emergensi. Sebenarnya kami ditemani oleh penjaga sekolah, tapi entah kenapa, sekitar jam 9 dia pamit pulang dengan alasan yang gak jelas. Kami merasa nggak masalah karena di kantor balai desa yang ada di sebelah kiri ada 1-2 aparat dan masyarakat setempat sedang bermain tenis meja. Walaupun orang-orang tersebut seperti merasa aneh akan keberadaan saya dan Umar. Ketika saya sedang menggambar salah satu tokoh animasi kalau nggak salah Marsha and the Bear. Sementara itu Umar di luar menghentikan menggambarnya. Karena dia seperti mendengar sesuatu dari dalam ruangan kelas, suara itu seperti suara orang-orang yang sedang berbincang-bincang dan seperti ada suara anak-anak. Umar langsung masuk menghampiri saya, tapi dia tak berbicara, malah dia meminta lampu yang sedang kupakai. "Mang, lampunya saya bawa ya." "Wah jangan dong Mar, entar di sini gelap." "Di luar juga gelap Mang." "Bentar saya selesain dulu," kata saya mempercepat menggambarnya. Kemudian saya memberikan lampu ke Umar dan saya mau menggambar di dinding selanjutnya. Tapi ketika baru beberapa langkah saya menoleh ke lukisan Marsha and the Bear, tiba-tiba matanya seperti menatap saya dengan penuh kebencian.
Saya pun agak merinding juga dan keluar ruangan setengah berlari menghampiri Umar. "Wah, cepet banget selesainya," kata Umar. "Oh iya dong, ini kan pekerjaan lepas, harus cepet, biar gak rugi, hehehe," kata saya sambil tertawa kecil. "Ah, banyak alasan," kata Umar tersenyum sambil melanjutkan lukisannya. Melihat saya nggak segera menggambar lagi, Umar jadi risih. "Mang, mending selesain gambar di dinding yang dekat papan tulis," kata Umar. Kemudian saya pun masuk ke dalam untuk menggambar lagi. Kejadian aneh pun terulang lagi ketika saya sedang menggambar. Lubang angin yang ada di atas pintu seperti ada yang mencambuk. Saya pun menoleh dan saya menganggapnya biasa saja, mungkin itu karena pengaruh angin. Tetapi hal itu terulang lagi sampai 3 kali, sontak saja saya setengah berlari keluar. "Udah beres, Mang," kata Umar. "Udah dong," jawab saya. "Wih, cepet banget," kata Umar sedikit curiga. Semua gambar sudah selesai dikerjakan dan kami pun pulang. Di sepanjang perjalanan kami berdua bertukar cerita akan kejadian di sekolah TK itu, hingga 2 hari kemudian Rusli datang malam-malam bersama istrinya untuk membayar upah pada kami. Dia pun bercerita bahwa di sekitar tempat itu banyak kejadian aneh seperti ada orang berjalan malam-malam di atas rumah sebelah kanan sekolah TK. Bangku di kelas tiba-tiba terbalik dan cerita itu pun tidak dari Rusli saja. Ada salah satu teman saya, sebut saja namanya Aiman. Dia bercerita ada seorang ibu-ibu yang secara tiba-tiba menjerit ketika masuk toilet. Makanya toilet itu tak terpakai, bahkan sewaktu saya dan Umar melukis di situ. Aiman lewat depan TK itu tapi dia tak melihat ada saya dan Umar di situ. Cerita ini berdasarkan pengalaman dari si penulis. Buat para pembaca mau percaya atau tidaknya saya kembalikan kepada si pembaca. Yang jelas saya sendiri masih merasa aneh, apakah ini kejadian nyata atau halusinasi.